Selamat siang, teman-teman sekalian. Ketemu kembali dengan Teguh. Saya hari ini khusus edisinya. Ini ada banyak teman-teman saya di sini. Lebih tepatnya murid-murid saya sebenarnya ya. Jadi ini di satu area yang juga sangat bagus lah gitu ya. Ini di Jogja bagian barat nih. Ya, yang hari ini saya mau cerita sedikit tentang bidang atau dunia transfusian ya, ketransfusian gitu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman terjaga, tetap sehat, tetap menjaga kesehatan prima dan seterusnya ya teman-teman, mudah-mudahan demikian. Baik, ini teman-teman, jadi ada satu hal penting yang atau prinsip dalam bidang transfusi bahwa orang memberikan atau dokter memberikan transfusi kepada pasiennya itu tentu sudah dengan pertimbangan yang matang. Tidak mungkin hanya misalnya tak transfusi sajalah, enggak mungkin. Pasti sudah ada pertimbangan-pertimbangan di mana kemudian sampai pada tahap pasienku tak transfusi. Itu intinya teman-teman. Nah, mungkin pertanyaannya adalah apakah sesederhana itu? Apakah tindakan transfusi itu hanya sederhana memberikan darah dari donor dipindahkan, dialirkan kepada tubuh pasien? Enggak teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara transfusi artinya memindahkan ya, tentunya memindahkan darah atau komponen darah dari seorang donor kepada seorang pasien. Nah, pada kondisi seperti ini sebenarnya akan ada banyak tahapan yang harus kita tentukan, harus kita lewati. Buat apa? Satu, buat keamanan. Keamanan siapa? Keamanan pasiennya, juga keamanan donornya. Yang ketiga adalah juga untuk keberhasilan. Maksudnya kita memberikan transfusi aman, tapi nggak berhasil. Nggak berhasil gimana? Misalnya pasiennya HB-nya, hemoglobinnya rendah, kurang darah, gitu. Kalau bahasa awamnya kurang darah. HB-nya hanya 6 misalnya, ditransfusi beberapa kantong kok HB-nya cuma tetap 6 saja, nanya tidak berhasil. Contoh mudahnya begitu teman-teman. Jadi ada tahapan-tahapan di mana kita harus menjaga atau ingin mencapai supaya 3 hal tadi bisa tercapai, gitu teman-teman. Nah, dari hal-hal itu biasanya yang kita lihat adalah apa yang kita sebut kecocokan. Jadi tidak mudah atau tidak hanya begitu ada darah dari donor udah kita masukin aja gitu aja, nggak lihat amat, enggak, tetap harus melihat atau mempertimbangkan kecocokannya. Nah, kecocokan yang paling utama itu di apanya? Kecocokan utamanya adalah di golongan darahnya. Nah, makanya kalau saya boleh cerita teman-teman sekalian bahwa di zaman dulu dalam sejarah transfusi itu, sejarahnya dulunya transfusi itu kan sebenarnya bukan dari darah orang, tapi darah binatang. Domba diambil darahnya diberikan pada orang yang sakit, mungkin ada yang sembuh mungkin, tapi diulang kok banyak yang sakit, malah banyak yang meninggal misalnya. Oh, ternyata darah binatang itu dengan darah orang itu nggak sama ternyata misalnya. Terus habis itu berubahlah dari donor yang dari darah binatang ke darah orang juga. Bahkan zaman dulu transfusinya itu dilakukan dari ibu yang melahirkan kepada bayinya. Riskan sebenarnya, riskan gimana ya? Kan ibunya habis berdarah juga sebenarnya, tapi itu kan zaman dulu kala ya, belum seperti sekarang. Jadi dari orang kemudian diberikan kepada orang lain yang pasien. Nah, ada yang selamat begitu ya. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat dan seterusnya. Tapi kemudian barulah diketahui atau dipahami bersama bahwa ternyata darah orang satu dan darah orang yang lain juga nggak sama. Nah, itulah kenapa kemudian muncullah aturan-aturan atau prinsip-prinsip di mana orang transfusi itu ya harus ada kecocokan. Salah satunya adalah kecocokan golongan darah. Nah, golongan darah itu ada apa saja ya, banyak juga, ada banyak macam lah gitu. Yang kita kenal sehari-hari ya
Orang kan golongan darahnya apa? Golongan darahnya misalnya A, B, O, AB gitu ya. Dan jangan lupa ada resus. Ya, resus B khususnya lebih tepatnya. Nah, sebenarnya golongan darah lebih banyak dari semua, dari 5 tadi, lebih banyak lagi, ada 38 saja. Tetapi kita lihat ada patalah yang A, B, AB, O itu kan termasuk golongan darah sistem AB. Nah, kata orang satu dengan orang yang lain itu nggak sama. Makanya, tapi kalau dulu benar begini, kalau seorang anak maka golongan darahnya mengikuti orang tua, ya benar nggak kira-kira? Ya ada benernya juga. Karena apa? Karena golongan darah ini adalah satu sifat yang diturunkan. Nah, oleh karena itu kemudian muncullah aturan bahwa ternyata tidak semua golongan darah itu kalau ditambahkan ke golongan darah yang lain itu memberikan kemanfaatan, kadang bahkan membahayakan. Contoh, kalau pasiennya golongan darahnya O, misalnya donornya golongan darahnya bukan O, misalnya golongan darahnya adalah A atau B atau AB misalnya, apakah boleh atau tidak? Nah, inilah yang kita sebut sebagai kecocokan. Lalu bahasa kerennya kompatibilitas. Itu yang mungkin menjadi poin penting ya teman-teman, bahwa ternyata konsep transfusi itu sangat tidak sederhana. Ini hanya salah satu contoh bahwa transfusi itu mengikuti golongan darah yang dimiliki oleh ya pasiennya, ya donor. Donornya tadi yang menyelesaikan pasiennya, bukan pasiennya dengan donornya ya. Maksudnya kalau ada pasien golongan darahnya misalnya, ya kita pilihan pertamanya ya pasti mencari yang memprioritaskan yang golongan darahnya adalah O juga. Tapi kalau O-nya nggak ada, boleh nggak yang lain? Ada yang tahu nggak? Boleh nggak kira-kira? Orang pasiennya golongan darah O ditransfusi dengan golongan darah selain O, boleh nggak kira-kira? Ini transfusi darah merah ya. Boleh nggak kira-kira? Enggak ya. Dong, enggak boleh dong. Iya. Kenapa? Karena ya dalam ilmunya itu golongan darah kan ada antigennya namanya, ada antibodinya yang itu harus kita pertimbangkan. Intinya adalah tadi kecocokan. Tapi pertanyaan yang kedua adalah apakah golongan darahnya harus sama antara pasien dan donor? Enggak juga, tidak juga. Makanya mungkin teman-teman di rumah juga ingat dulu pelajaran kita di SMP lupa ya, sudah lama banget. SMP apa SMA begitu ya, tetapi ada pelajaran yang membahas tentang donor universal. Donor universal itu adalah donor yang bisa diberikan kepada semua golongan darah dari pasien. Itu adalah golongan darah O. Ya, itu yang kita pahami gitu ya. Jadi kalau donornya golongan darahnya O, maka dia bisa transfusikan, ini darah merah ya transfusinya, kepada siapapun. Maksudnya kepada pasien golongan darah A, golongan darah B, golongan darah C, nggak ada ya dia. A, B dan juga ya. Ini transfusi sel darah merah. Ya, cuman ada yang tanya nggak tentang ini? Jelas nggak kira-kira? Jelas ya? Jelas. Itu satu. Hal yang lain adalah, nah sekarang juga lagi trennya ini ya, transfusi plasma ya. Lagi trennya transfusi plasma konvalesen. Kembali konvalesen lagi ya. Tapi memang gitu teman, sekarang baru betul-betul trending gitu. Jadi kalau plasma bagaimana? Sama nggak hukumnya dengan transfusi sel darah merah? Sama nggak? Ya prinsip dasarnya sebenarnya sama. Prioritas pertama adalah golongan darah yang sama. Jadi kalau pasiennya golongan darahnya A misalnya, ya kita utamakan mencari donor yang golongan darahnya A. Kalau yang B pasiennya golongan darah yang B, itu seterusnya. Cuman hati-hati bahwa kadang-kadang kalau untuk pertimbangan kadang-kadang ya memang transfusi sel darah merah dengan transfusi plasma itu pertimbangannya beda. Maksudnya beda bagaimana? Beda itu maksudnya, kalau tadi kan ada istilah donor universal kan? Golongan apa tadi? Golongan O, gitu kan? Itu untuk transfusi sel darah merah. Nah, tapi kalau untuk transfusi plasma beda teman-teman. Kalau untuk transfusi plasma sebenarnya ada donor universal juga.
yaitu apa kira-kira? Golongan AB darah ya. AB. Jadi sebenarnya plasma AB itu bisa disampaikan kepada seluruh golongan darah pasien. Mau AB berarti karena sama, mau A, mau B, maupun mau. Sebenarnya saya bilang, kenapa saya bilang sebenarnya? Karena beberapa hal, beberapa teman-teman sejawat karena juga pertimbangan, enggak lah, saya maunya yang golongan darahnya sama, ya nggak apa-apa, tetap lebih baik. Tetapi sebenarnya dari hukum ya, dari aturan-aturan pengelolaan darah ini sebenarnya kalau plasma golongan darah AB itu bisa untuk golongan darah apapun. Saya tanya enggak kira-kira? Nah, satu hal lagi nih ya teman-teman, satu hal lagi. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya golongan darahnya tidak cocok, tetap ditransfusikan, terus terjadi apa? Terus ngapain gitu? Terjadi apa? Terjadi apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Bakal hancur kali ya. Hemolisis. Hemolisis itu artinya hancur selnya ya. Jadi misalnya gini, misalnya pasiennya golongan darahnya A, donornya golongan darah A nggak ada nih, adanya golongan darah B. Ya udahlah kasih aja daripada nggak ada. Nggak boleh. Karena apa? Karena orang golongan darah A itu punya namanya antibodi yang kalau ketemu dengan sel darah merah B dari donor tadi, maka dia akan bereaksi, selnya akan lysis atau akan pecah, ya otomatis membahayakan bagi pasien. Membahayakan bukan hanya prosesnya tapi juga sampahnya. Kan namanya sel akan dipecahkan akan muncul menjadi sampah gitu ya, saya jadi sampah itu bukan di mana-mana. Bisa di livernya, bisa di ginjalnya dan seterusnya, yang itu bisa menimbulkan hal yang berbahaya bagi pasien, bahkan bisa fatal. Oleh karena itu maka golongan darah menjadi poin yang sangat utama dalam bidang transfusi. Makanya ada satu ilmu transfusi ini teman-teman, saya sharing saja bahwa ada proses standar yang harus dilakukan sebelum darah itu ditransfusikan kepada pasien. Itu yang kita sebut dengan pemeriksaan pra-transfusi atau pemeriksaan sebelum transfusi. Ada 3 itu: penggolongan darah AB urutan khusus, screening antibodi, dan uji silang transfusi atau uji donor transfusi. 3 ini nggak bisa dipisahkan. Nah, gitu teman-teman. Jadi tentu saya nggak akan membahas ini ya secara ilmiah enggak, tapi ini untuk pengetahuan kita secara awam bahwa ternyata memang darah yang akan ditransfusikan dari donor kepada pasien itu tidak sesederhana begitu dapat masuk. Kita lakukan serangkaian tahapan untuk menjamin 3 hal tadi yang di awal saya sampaikan. 1, keamanan baik pasien maupun juga pendonornya. Yang kedua adalah keberhasilan dari pengobatan atau terapi yang diberikan. Ini dari 1 donor, pasien yang sudah donor, yang ketiga adalah keberhasilan. Itu yang menjadi tujuan utama. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi yang namanya transfusi itu ternyata tidak sederhana, nggak bisa sederhana. Jadi pertimbangan harus banyak dilakukan, termasuk memutuskan apakah pasien ditransfusi ataukah tidak, kalau transfusi bentuknya apa, apakah sel darah merah, apakah trombosit, apakah semua darahnya, seberapa banyak bagaimana ya, 1 kantong, apa 2 kantong, apa setengah kantong, setengah boleh nggak boleh lah, kalau anak-anak kan sudah karena kan tentu dosisnya harus pertimbangan berdasarkan ukuran tubuh pasien. Itu yang menjadi poin penting teman-teman ya. Ini sekedar sharing saja ya teman-teman. Jadi ini ilmunya ya bukan ilmu sebenarnya, ini pemahaman dasar bahwa transfusi itu tidak sederhana. Ada hal-hal yang harus dipertimbangkan, termasuk yang sekarang sedang trending untuk COVID ya demikian juga. Jadi sekarang kebanyakan ya kita menggunakan golongan darah yang sama. Makanya kalau ada pasien yang butuh plasma konvalesen ya kita cari donor yang golongan darahnya yang sama juga, biasanya begitu. Gitu teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Mau tanya, ya. Di masyarakat tuh sering banget bilang golongan darah AB itu bilangnya susah gitu kalau mau dapat darah. Itu bener nggak? Apa mitos apa fakta apa gimana? Ya gini. Di Jogja itu kalau golongan darah A itu angel itu sulit nyarinya begitu. Kalau B itu banyak itu ya mudah dicari.
Kalau O itu oke bahasa Joganya, oke itu banyak Banyak juga. dicari. Kalau AB itu katanya angel banget, susah mencari katanya begitu. Tapi secara apa ya, secara persentase di masyarakat itu memang golongan darah AB memang paling Iya. memang paling sedikit. Tapi sebenarnya ini rahasia nih. Ini rahasia nih. Ada yang keliru menurut saya. Pemahaman kita di masyarakat, kalau pasiennya golongan darahnya AB, kita akan sulit mencari, kalau pasiennya butuh sel darah merah ya, kita akan sulit mencari donor. Betul kalau harus mencari donor AB. Tapi sebenarnya begitu kita dapat pasien AB, kalau saya malah tenang. Kok tenang? Ya kalau nggak ada AB, saya bisa berikan darah manapun. Mau O boleh, mau AB apalagi, wong itu sama. Iya. Mau B yang ada oke juga, mau A juga boleh, nggak masalah. Jadi sebenarnya itu teman-teman. Jadi kalau ditanya AB paling sedikit, betul. Tapi kalau AB, waduh bahaya nih, susah nyarinya. Kalau nyari golongan darah yang sama susah. Tapi kalau emergensi, kita bisa memberikan golongan darah apapun justru dalam darah. Iya. Justru hati-hati kalau pasiennya golongan darahnya O. Iya. Karena O hanya bisa mendapatkan darah dari donor golongan darah O juga. Tapi alhamdulillah kita sudah memang semuanya sudah diatur ya, sama yang mengatur di atas sana. Oh harus hati-hati, tapi O itu di lapangan, di masyarakat tuh oke, cukup banyak. Ya kita bisa mencari. Iya. Gitu ya. Iya. Saya kira itu dulu ya sesi ini. Terima kasih perhatiannya teman-teman di sini nih, juga teman-teman di rumah. Mudah-mudahan kita tetap sehat, diberi kesehatan, dan juga tetap bisa beraktivitas dengan baik ya, tetap semangat di masa pandemi ini, tetap kreatif, tetap produktif. Itu pesannya katanya, kayak pejabat aja ya pesannya. Ya begitu. Kemudian sampai ketemu di tayangan-tayangan saya berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share ya. Silakan teman-teman, sampai ketemu. Tolong teman-teman sudah teman semua. Kita dadah semuanya, sampai ketemu di sesi yang akan datang. Dah.